Perhatikan teks berita ya. Perhatikan teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak. Apa media cetak itu? Koran, majalah ya, itu media cetak ya. Disajikan melalui media cetak atau melalui media elektronik. Apa media elektronik? TV ya, televisi, kemudian internet, radio. Nah, jadi sekali lagi teks berita adalah ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak atau media elektronik. Nah, teks berita ya, ini perhatikan, teks berita itu harus faktual. Ya, faktual ini artinya sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan kenyataan, ya, nyata adanya, ya, itu faktual. Kemudian yang kedua, berita itu ya, sebuah teks berita itu harus aktual. Aktual itu lagi ramai dibicarakan, lagi ramai, lagi hangat dibicarakan, atau lagi menjadi pembicaraan. Itu aktual. Seperti apa sekarang yang lagi ramai dibicarakan? Seperti belajar online. Terus apa lagi? COVID-19. Apa lagi yang sekarang lagi ramai dibicarakan? Apa lagi? Nah, itulah ya. Jadi yang lagi hangat dibicarakan atau lagi rame-ramenya menjadi pembicaraan masyarakat. Kemudian ada keterangan waktunya. Sebab sebuah berita itu ya harus jelas waktunya kapan terjadinya. Maka harus ada keterangan waktu. Kemudian nomor 4-nya harus jelas. Harus dimengerti ya, sebuah teks berita itu harus bisa dimengerti. Jadi kalau kamu membaca teks berita, kalau tidak mengerti berarti teks berita itu tidak benar. Tapi kalau begitu kamu membaca, kamu mengerti maksud dari isi berita itu, berarti teks berita itu sudah benar ya. Jadi harus bisa dimengerti oleh semua kalangan. Itu teks berita ya. Kemudian selanjutnya harus objektif. Objektif ini penulisan teks berita ya, harus tidak memihak, apa adanya, sesuai dengan kejadian. Itu objektif, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi beritanya. Nah, ini harus benar-benar sesuai dengan kejadiannya. Kalau kejadiannya seperti itu, ya beritanya juga harus seperti itu ya. Kemudian runtut. Runtut ini ya artinya nyusun ya, menyusun. Kronologis ya. Kejadiannya mulai dari apa ya, terus bagaimana. Nah, itu runtut kejadiannya ya. Jadi menyusun atau kronologis ya. Jadi ada kronologisnya. Misalkan kalau ada kebakaran seperti di mana kemarin ada kebakaran. Nah, itu runtut kejadiannya supaya yang membaca itu langsung bisa mengerti terhadap berita yang disajikan ya. Kemudian selanjutnya, unsur berita itu, sebuah berita yang benar itu harus mampu menjawab pertanyaan dari unsur adik simba. Ya, ini unsur adik simba. Apa ini adik simba ini? Apa? Di mana? Kapan? Ya, kaknya kapan? Terus siapa? Terus bagaimana? Ya. Jadi adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Lihat ya, seperti yang sudah Bapak kirimkan di daring, ada ya. Nah, misalkan kita membuat sebuah berita ya dari kejadian yang terjadi di sekolah kita. Apa yang terjadi di sekolah kita baru-baru ini? Lihat, dibaca itunya. Ya, apa yang terjadi di sekolah kita baru-baru ini?
pendaftaran. Ya, silakan dibuka. Silakan. Silakan dibuka. Ada ya? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Silakan jawab. Ada itu what? Ya. Apa yang terjadi? Misalnya pendaftaran siswa baru SMPN 1. Nah, pendaftaran siswa baru SMPN 1 Geger Bitung. Di mana pendaftaran siswa baru itu? Di gedung SMPN 1 Geger Bitung. Nah, bagus. Kapan? Dari hari Senin tanggal 6 sampai dengan Sabtu 10 Juli 2020. Siapa yang terlibat dalam PPDB itu? Orang tua siswa, guru kelas SD, panitia PPDB. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Silakan jawabannya apa? Mengapa? Karena orang tua ingin melanjutkan sekolah anak-anak yang telah lulus SD atau SD ke SMP 1 Geger Bitung yang dipercayai sebagai sekolah terbaik di antara sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Geger Bitung, sehingga begitu semangat khawatir tidak diterima karena melebihi kuota yang ada. Nah, sekarang pertanyaan untuk bagaimana? Bagaimana apa pertanyaannya? Bagaimana upaya panitia PPDB untuk bagaimana upaya PPDB ya untuk bisa melaksanakannya tugas dengan baik di saat situasi pandemi ya, di mana kita tidak boleh berkerumun ya, harus menjaga jarak ya, atau social distancing ya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya di sana apa? Dengan dibantu anak OSIS MPK dan tetap menghadapkan protokol kesehatan, yaitu dari sejak masuk di fasilitas suhu tubuh, memakai masker dan menjaga jarak. Kegiatan pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dari pertanyaan itu, tugas pertama ini ya, tugas pertama, silahkan pertanyaan ini ya, unsur pertanyaan ini dibuat menjadi sebuah teks berita dengan menyusun tadi jawaban-jawaban tadi. Mengerti? Mengerti? Iya, bagus ya. Bahasa Indonesia. Ku bangga, ku cinta bahasaku Indonesia. Ya,